Pernahkah kamu merasa hidupmu seolah berjalan di tempat? Rezeki seret, usaha kandas, orang yang kamu tolong malah menusuk dari belakang. Kamu sudah mencoba banyak cara, tapi nasib seperti nggak bergeming. Kalau iya, mungkin ada kekuatan goib yang selama ini menunggu kamu membangunkannya. Terutama kalau kamu lahir weton pahing. Ada sebuah rahasia leluhur yang sering dilupakan. Padahal inilah kunci perubahan hidupmu yang bisa membuat nasibmu meledos melorot ke atas tanpa peringatan. Konon, weton pahing itu dianugerahi pintu rezeki rahasia yang hanya terbuka jika kamu melakukan sebuah sedekah goib khusus. Bukan sedekah biasa, bukan pula minta pesugihan sembarangan. Ini adalah amalan leluhur Jawa yang menjadikan pahing punya proteksi spiritual, ditakuti makhluk halus, disegani manusia, dan dihormati langit. Siopo sing jalan kenen dengan benar, hidupnya bisa berubah semalam. Siopo sing mengabaikannya bisa terus terjebak dalam nasib yang sebenarnya bukan miliknya. Jangan lewatkan satu kalimat pun, karena setelah ini kamu mungkin sadar, takdirmu ternyata lebih besar dari hidupmu sekarang. Assalamualaikum, dulur-dulurku sedaya. Kembali bareng Mbah Giman. Sing penting tetap sehat, waras, lan rezekine lancar kaya bensin subsidi. Ojo lali kenalan, tulis asal kotamu ning kolom komentar, ben Mbah iso ndongake sak kutoh-kutone. Dan yang paling penting, tulis wetonmu. Weton apa? Mbah ndongake khusus. Muga-muga rezekimu mbledek, uripmu apik tenan, ora kurang apa-apa. Sakdurunge mulai, ayo klik subscribe, tondonge lonceng, ben awakmu ora ketinggalan ilmu-ilmu sing mengubah nasib, gaspol mulai saiki. Sik, ojo ditonton separuh. Video iki penting tenan kanggo nasibmu tahun iki lan sakdurunge. Saiki wis siap, wis mantap, wis menyala. Wong akeh salah sangka soal rezeki. Mereka mengira semua harus dihitung dengan logika. Kerja keras, hasil besar. Padahal khusus weton pahing, rezekimu punya jalur berbeda. Ada penjaga gaib yang mengikuti hidupmu sejak kamu dilahirkan. Sosok ini dipercaya menjadi perantara rezeki dan keselamatan. Tapi ia hanya bekerja kalau kamu menjalankan sedekah gaib yang menjadi kode akses spiritual bagi energi leluhurmu. Sedekah gaib bukan berarti kamu harus ritual aneh-aneh atau mencari pesugihan. Jauh dari itu. Ini adalah doa dalam bentuk tindakan yang membuat hidupmu dihargai alam semesta. Ketika kamu memberi, kamu sedang memanggil kembali takdirmu yang tertunda. Rezeki yang sebelumnya seret, bisa langsung meledak melorot munggah seperti petasan tahun baru. Weton pahing iku punya watak kepemimpinan, tajem pikirane, dan energi spiritual yang kuat. Namun tanpa sedekah gaib, sifat-sifat ini bisa berubah jadi beban, mudah marah, sial bertubi-tubi, orang dekat menjauh, usaha mandek, dan hidup terasa dikembok. Ini ibarat mobil sport tapi bensinnya entek. Makane leluhur Jawa selalu wanti-wanti, pahing ojo kikir, nek pengen uripe makmur lan dimerdekake rezekine. Sekali kamu mulai memberi, alam langsung bergerak. Pintu rezeki yang dulu tertutup rapet bisa njebluk kabuka nganti kuwe kaget dhewe. Apa wae sing termasuk sedekah gaib iku? Sabar Mbah jelaske pelan tapi pasti di bab selanjutnya. Tetap menyala. Kenapa weton pahing wajib sedekah gaib? Weton pahing iku seperti magnet energi besar. Dari lahir sudah membawa wibawa dan aura kepemimpinan. Tapi semakin besar energimu, semakin kuat pula balikan dari alam. Hidupmu mudah banget naik tinggi, tapi juga bisa melorot curam kalau salah langkah. Lewat sedekah gaib, energi itu diarahkan ke jalan yang benar. Rezeki mengalir, usaha lancar, keselamatan terjaga. Kalau tidak, energi tadi jadi liar, sering kena iri dengki orang, usaha sering hampir sukses tapi jatuh di detik terakhir, bahkan sering mengalami kecelakaan kecil yang bikin geleng kepala. Ini bukan kebetulan, tapi peringatan halus dari alam supaya kamu kembali ringan tangan dan membuka pintu berbagi. Sopo sing nandur bakal ngunduh kata leluhur kita.
Pahing itu kalau memberi, balikannya mbleduk dobel-dobel. Ada satu ciri khas pahing yang tidak dimiliki weton lain. Energi pantulan rejeki super cepat. Apa yang kamu berikan, bahkan cuma seplastik roti ke orang kelaparan, bisa balik dalam bentuk kelancaran usaha yang tak masuk akal. Sedekahmu seperti sinyal SOS ke leluhur dan penjaga goibmu. Tanda bahwa kamu siap dilancarkan hidupnya. Makanya, orang pahing kalau pelit, biasanya hidupnya terasa seret total. Sakit bergantian, utang numpuk, teman menjauh, dan selalu kalah satu langkah dari takdir besarnya. Tapi, begitu kamu mulai berbagi dari hati, uripmu langsung gaspol tanpa rem. Rezeki yang lama tidur bisa tangine kaget dan kembali padamu berkali lipat. Siap belajar jenis sedekah goib yang paling cocok untuk pahing? Jenis sedekah goib khusus weton pahing. Sedekah goib bukan ritual ribet atau syarat nyeleneh. Ini adalah aksi spiritual sederhana, tapi dampaknya jos tenan untuk weton pahing. Pertama, sedekah kepada orang yang sedang kesusahan. Bisa anak yatim, musafir yang kelaparan, atau tetangga yang diam-diam butuh bantuan. Weton pahing kalau menyentuh hati orang yang sedang terpuruk, auranya langsung geblak menyala. Energi semesta bergerak cepat karena kamu membantu seseorang yang sedang ditolong Allah. Kedua, sedekah melalui makanan. Ini paling cocok buat pahing karena kamu punya sifat pemimpin yang rezekinya menghidupi banyak orang. Memberi makan berarti kamu membuka pintu rezeki sebesar-besarnya. Minimal sebiji roti, sepiring nasi bungkus, asal dari hati. Jenis ketiga disebut leluhur sebagai sedekah penolak musibah. Caranya, setiap Jumat Pahing atau Jumat Legi, sisihkan uang berapapun, lalu titipkan ke masjid atau orang fakir yang kamu temui tanpa banyak bicara. Niatnya, ya Allah, jadikan ini penjaga keselamatan untukku dan keluargaku. Efeknya sering tidak terduga. Selamat dari kecelakaan, lolos dari fitnah pekerjaan, bahkan utang besar bisa tiba-tiba ada jalan lunasnya. Untuk pahing, sedekah ini ibarat rem goib yang menjaga kamu dari kesialan yang mengintai ketika rezeki mulai naik. Ingat ya mbah, orang pahing kalau sukses sering jadi sasaran iri, jadi harus ada tameng spiritual. Tanda rezeki mulai terbuka setelah sedekah gaib. Begitu weton pahing mulai melakukan sedekah gaib dengan hati tulus, perubahan hidup biasanya datang diam-diam, tapi nancep sekilas seperti kebetulan. Tapi sebenarnya itu adalah kode dari alam bahwa jalanmu mulai dilancarkan. Contohnya, hal-hal yang dulu macet, jualan sepi, bisnis stagnan, atau pekerjaan mentok, tiba-tiba bergerak. Orang-orang yang dulu lupa sama kamu mulai muncul menawarkan bantuan. Ada pesanan mendadak, peluang kerja baru, utang lama dilunasi tanpa kamu tagih. Rezekimu seperti ketok palu langsung bledok, meski kamu belum melakukan apa-apa yang berbeda selain mulai peduli pada sesama. Ini sinyal pertama bahwa alam melihat kebaikanmu dan memutuskan, iki wong pahing wis siap diberkahi maneh. Lalu, kamu juga akan melihat ketenangan aneh di hatimu. Masalah yang dulu bikin kamu mumet, sekarang terasa ringan. Pintu konflik mulai mengecil, rumah lebih adem. Hubungan keluarga membaik, tidur lebih nyenyak, dan mimpi mulai terasa seperti pesan petunjuk. Ini tandanya energi gelap yang dulu menghalangi rezeki mulai pamit undur diri. Weton pahing itu kalau sudah menyala, ora ono sing iso ngerem. Tapi ingat ya mbah, rezeki yang mulai datang ini bukan akhir, ini baru pemanasan. Di bab selanjutnya akan kubongkar tanda paling dahsyat ketika rezeki pahing bener-bener jeblok pol sampai kamu sendiri gak percaya. Bagian kursi jangan sampai kaget keblabasan.
Saat sedekah gaibmu terus berjalan, rejeki weton pahing biasanya berubah dari lantip alus menjadi bledos pol tanpa balungan. Awalnya cuma remeh, dagangan tambah rame, relasi tambah banyak. Tapi lama-lama kesempatan yang kamu kira mustahil bisa datang mendadak. Yang jarang order jadi banjir pesanan. Yang tadinya nyari kerja malah tiba-tiba ditarik atasan ke posisi lebih tinggi. Bahkan ada yang baru aja sedekah kecil ke orang tua. Beberapa hari kemudian ada proyek besar nongol seperti jatuh dari langit. Ini bukan ramalan ngawur, tapi siklus rezeki weton pahing. Sekali terbuka, tidak ada yang bisa nutup, kecuali kamu sendiri yang lupa berbagi dan kembali kikir. Jadi, jangan berhenti ketika sudah mulai enak, justru tambah gas. Bahkan, hubungan sosialmu naik level. Orang mulai hormat tanpa kamu memaksa. Aura kepemimpinanmu keluar alami tanpa pamer gaya. Banyak yang ingin dekat karena ngerasa kamu pembawa hoki, pembawa solusi. Sing mbuh carane, keberadaanmu bikin acara makin rame, pertemuan jadi peluang, dan bisnis jadi jalan rezeki untuk banyak orang. Ini fase paling menyala, di mana doamu lebih cepat dikabulkan dan hal baik selalu mendahuliimu. Tapi ingat, pesan penting ini Mbah, semakin tinggi kamu terbang, semakin besar pula ujian iri dengki yang bisa datang dari arah tak terduga. Selanjutnya, Mbah ajari coro menjaga rezeki tetap langgeng dan tidak dicuri energi negatif. Wajib disimak sampai tuntas. Ketika rezekimu sudah terbuka lebar, tantangan berikutnya adalah menjaganya tetap ngalir. Weton paling gampang banget naik tinggi. Tapi kalau sampai salah arah sedikit saja, bisa merorot anjlok tanpa peringatan. Makanya rahasia utamanya cuma satu, jangan berhenti berbagi. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Justru, kalau kamu sudah lihat hasilnya, tingkatkan sedekahmu pelan-pelan. Jagalah hati agar tidak sombong. Ingat, rezeki yang meleduk bukan hasilmu sendiri, tapi campuran usaha, doa orang tua, dan karunia dari Gusti Allah. Dan jangan lupa sedekah penolak bala setiap Jumat Pahing atau Jumat Legi. Itu ibarat membakar energi yang menjaga kamu dari iri dengki, santet iri tetangga, dan nasib buruk yang dulu suka maling kebahagiaanmu. Selain itu, jaga hubungan dengan orang tua, khususnya ibu. Doa seorang ibu itu bisa menggugah langit dan mempercepat rezeki yang sedang melaju. Kalau kamu ada salah, ndang minta maaf, beri perhatian kecil seperti belikan makanan atau sekadar pulang mengunjunginya. Weton pahing itu auranya kuat, tapi hatinya kadang keras. Nah, itu yang harus dilembutkan supaya berkahmu makin gede. Dan yang terakhir, syukuri setiap proses. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu punya jalur rezeki kelas premium, Mbah. Selagi kamu selalu ingat berbagi, rezekimu bakal tetap menanjak tanpa rem. Jos gandos selawase. Dulur-dulurku weton pahing. Sampean lahir ora sekedar mampir ngombe, tapi gawa tugas gede lan rezeki mewah sing siap mbleduk kapan wae. Kuncine mung siji. Ojo pelit, ojo mandek sedekahmu. Teruslah berbagi, jaga hati tetep andap asor, lan tetep nyambung karo Gusti Allah lan restu wong tuwa. Yakinono, uripmu bakal tambah moncer, rezekimu tambah gede, lan dalan suksesmu tak buka sak gedene langit. Matur nuwun wis nonton bareng Mbah Giman. Ojo lali, like, subscribe, lan tulis ning komentar. Aku weton pahing, siap sukses lan dimulyakake. Ketemu maneh ning video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.